salah satunya yaitu anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Saudara-saudara, Nabi Allah Isa alaihi salam, pernah satu waktu Nabi Isa lewat di satu kubur. Ketika Nabi Isa lewat di satu kubur, Nabi Isa mendengar di dalam kubur tersebut ada suara siksaan, ada suara azab. Nabi Isa pergi, pulang lagi, sudah tidak ada siksaan, sudah tidak ada azab. Nabi Isa bertanya, "Ya Allah, tadi aku lewat di sini, aku mendengar ada suara azab, suara siksaan, itu orang lagi teriak. Tapi kenapa ketika aku pulang lewat dari sini tidak ada lagi siksaan, tidak ada lagi azab?" Apa kata Allah? Itu orang-orang fasik, orang yang suka berbuat dosa, ahli maksiat, meninggalkan kewajiban, ketaatan dan kepatuhan. Makanya aku siksa dia dan aku azab dia. Akan tetapi tadi ketika engkau sedang lewat, anaknya di rumah sedang membaca Injil, makanya aku angkat azab dan siksanya dan aku gantikan dengan rahmat karena dia meninggalkan anak soleh yang sedang membaca Injil. Itu anak baca Injil, orang tua dalam kubur, Allah angkat azab dan rahmat. Maka bagaimana kalau anak-anak kalian membaca Quran? Bagaimana kalau anak-anak kalian membacakan Yasin? Bukankah dikatakan man qara'a Yasin, siapa orang yang membaca Yasin, maka kelak di akhirat akan Allah Subhanahu wa taala berikan istana. Temboknya terbuat dari emas putih, tanahnya terbuat dari kasturi. Dalam istana tersebut ada 99 kamar. Setiap kamar ada 99 kasur. Setiap kasur ada 99 bantal. Setiap bantal ada 99 setiap bantal ada 99.000 bidadari yang Allah persiapkan bagi orang yang membaca Yasin. Tadi kita baca Yasin, kita bacakan Yasin untuk beliau Sahibul Hal. Itulah yang Allah persiapkan untuk beliau. Kita baca lagi tadi tahlil la ilaha illallah. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, la ilaha illallah hisni, dalam hadis qudsi. Allah berkata la ilaha illallah hisni. La ilaha illallah adalah benteng pertahananku. Siapa orang yang membaca la ilaha illallah, maka berarti dia telah masuk ke dalam benteng pertahananku. Siapa orang yang masuk ke dalam benteng pertahananku, maka dia akan aman dari azab dan siksaku. Tadi kita membaca tahlil, baca la ilaha illallah, maka almarhum dan almarhumah aman dari azab dan siksa Allah Subhanahu wa taala. Nah, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, belum lagi tadi kita baca sholawat, betul? Kita niatkan untuk Sahibul Hal. Kata Rasulullah, man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi biha asyra. Barang siapa yang bersolawat kepadaku satu kali, maka Allah bersolawat kepadanya 10 kali. Saudara-saudara, di kuburnya Rasulullah, di makamnya Rasulullah, ada satu malaikat yang Allah ciptakan, yang dimana malaikat ini Allah ciptakan khusus untuk memberi kabar siapa saja yang bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau ada yang bersalawat, ini malaikat bilang, ya Rasulullah, fulan bin fulan, fulan bin fulan, fulan bin fulan bersalawat kepadamu ya Rasulullah. Kata Rasulullah apa? Bawa salawat mereka menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah tadi salawat kalian semua dibawa sama itu malaikat di depan kuburnya Rasulullah. Itu malaikat bilang, ya Rasulullah, Habib Najib Al-Gadri dan jamaahnya bikin acara haul bersalawat sama-sama kepadamu. Yang hadir fulan bin fulan, fulan bin fulan, fulan. Disebut semua kalian punya nama di depan kuburnya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Bawa salawat mereka menghadap Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Kata malaikat, ya Allah, fulan bin fulan, fulan bin fulan, fulan bin fulan yang hadir di majlis haulnya Habib Najib, mereka bersalawat kepada kekasihmu Muhammad Rasulullah. Kata Allah, akan aku ciptakan dari setiap satu huruf dari satu salawat yang mereka baca. Contoh, kita bersalawat, ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi, ya satu huruf, alif satu huruf, ra satu huruf, ba satu huruf, ya satu huruf. Ya Rabbi 5 huruf. Dari setiap satu huruf, kata Allah, aku ciptakan 460 malaikat
yang memiliki 460 kepala. Setiap kepala memiliki 460 wajah. Setiap wajah memiliki 460 mulut. Setiap mulut memiliki 460 lidah. Setiap lidah akan memohonkan ampun atas dosa-dosa orang-orang yang hadir tersebut. Memohon ampun atas dosa-dosa orang yang dihadiahkan pahala salawat tersebut. Siapa? Sahibul haul. Jadi saya tanya, duduk di majelis haul kita dapat berkah nggak? Dapat berkah nggak? Dapat barokah nggak? Dapat manfaat nggak? Dapat. Itu haul yang pertama. Nah, ada haul yang kedua. Haul yang kedua itu adalah haulnya orang-orang soleh. Haulnya para ulama, para ustadz, para kiai, para habaib. Contoh, dari Jawa Timur ada haul, kalau para habaibnya ada haul Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf Gresik, haul Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul, haul Habib Husain Berani, haul Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad Bangil Sangeng, haul Habib Ja'far bin Syekh As-Segaf Pasuruan, haul Habib Hadi bin Abdullah Al-Haddar Banyuwangi. Kemudian Hol Habib Ali Ba'agil Sumeneb. Kemudian Hol Al-Habib Hasan Baharun, Hol Al-Habib Husain As-Segaf Bangil. Kiai-kiainya Hol Kiai Abdul Hamid Pasuruan, Hol Kiai Hasan Genggong, Hol Mbah Mangli, Hol Mbah Abdul Karim Lirboyo, Hol Kiai As'ad, Hol Kiai Samsul Arifin, dan masih banyak lagi di daerah Sulawesi Utara. Hol Habib Ali bin Abdurrahman bin Smith, kami punya kakek. Hol Imam Bonjol, Hol Syekh Arsyad Tawil. Di Sulawesi di Sulawesi Tengah, Hol Guru Tua Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Belum lagi di Kalimantan, di Kalimantan Barat, di Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur. Banyak acara-acara haul para ulama, para ustadz, para wali, para aulia. Nah, tujuannya apa? Karena dalam acara haul-haul para wali, haul-haul orang soleh, dibacakan manakib, kisah hidupnya, bagaimana amalnya, ibadahnya, sholatnya, ilmunya, waroknya, khaufnya, ikhlasnya, takwanya, zuhudnya, ibadahnya, qanaahnya, agar kita yang duduk di majelis haul bisa mengambil faedah, bisa mengambil istifadah, bisa mengambil ibrah, menjadikan beliau-beliau sebagai teladan, sebagai qudwah, sebagai pedoman, mengambil manfaat dari ilmu-ilmunya, dari kisah-kisah hidupnya. Saudara-saudara, laisal hayat illa li ahlil ilm. Tidak ada kehidupan kecuali kehidupan hanya miliknya orang-orang yang berilmu. Al-alim hayatuhu abada. Orang yang berilmu itu hidupnya kekal abadi selama-lamanya. Walaupun badan mereka hancur, tinggal mayat, jasadnya hancur, namanya terpampang di batu nisan, akan tetapi mengenang mereka akan abadi selama-lamanya. Kok bisa? Ya, karena mereka meninggalkan manfaat, mereka meninggalkan ilmu, mereka meninggalkan nasihat, mereka meninggalkan ibrah, mereka meninggalkan intifa. Satu contoh, Al-Imam Ghazali radhiyallahu an. Imam Ghazali wafat ribuan tahun yang lalu, tapi sampai detik ini dan sampai hari kiamat beliau hidup dalam kitab Ihya Ulumuddinnya, dalam kitab Miyarul Ilimnya, dalam kitab Murukul Ubudiyahnya, dalam kitab Minhajul Abidinnya, dalam kitab Al-Wajiznya, dalam kitab Al-Wasidnya, dalam kitab Kasyaf Ulum Ruhnya, dalam kitab Mukasyafatul Gulubnya. Padahal sudah wafat ribuan tahun yang lalu. Al-Habib Abdullah bin Alul Haddad Sahibur Ratib radhiyallahu an wafat ratusan tahun yang lalu, tapi sampai detik ini, sampai hari kiamat nanti, beliau hidup dalam Ratib Al-Haddadnya, Wirdul Latifnya, Nasahi'ud Diniyahnya, Hikam Haddadnya, Risalatul Muawanahnya. Begitulah para habaib, para kiai, para ustaz. A'yanuhum mafkudah wa amthaluhum fil qulub mawjudah. Jasad mereka hancur, raga mereka hancur, tetapi mengenang mereka akan selalu abadi di dalam hati orang-orang. Contoh, nggak usah jauh-jauh, di Singkawang aja
Saya tanya, ada nggak di Singkawang satu hari orang yang nggak pernah menyebut nama Syekh Abdul Qadir Jilani? Nggak ada kan? Pasti tiap hari ada aja yang nyebut namanya Syekh Abdul Qadir Jilani. Padahal beliau sudah wafat ribuan tahun yang lalu. Inilah para ulama, para aulia, para orang-orang soleh. Nah, itulah tujuan diadakan haul. Paham? Udah paham tentang haul ya? Udah paham? Paham. Nah, karena ini acara haul, saya bahas haul. Udah paham? Karena saya mau bahas yang lain. Udah paham tentang haul? Paham. Udah paham? Paham. Kedua, saya mau bahas tentang hal-hal yang penting, hal-hal yang harus saya bahas di saat-saat seperti ini, pada waktu-waktu seperti ini, keadaan seperti ini. Ini hal harus saya bahas agar anak-anak bangsa, putra-putri bangsa, pemuda-pemudi Indonesia terhindar dari hal-hal dan perkara-perkara tersebut. Ayo, semua yang hadir dengan semangat ikuti. Anggap aja ini kita lagi ngaji. Anggap kita lagi ngaji. Beb, kok ngaji bawa pedang? Emang kenapa bawa pedang? Salah. Kan adat Melayu. Iya kan, setiap tempat punya adat kan? Betul nggak? Betul nggak? Adat Melayu pakai tanja, pakai sarung begini, baru pakai keris atau pedang. Dan bahkan dalam Islam pun bawa pedang hukumnya sunnah. Yang penting bukan buat menakut-nakuti, kan begitu. Terus kenapa? Pak polisi mau tangkap saya karena bawa pedang. Tangkap saya sekarang. Ayo kita ngaji ya. Siap ngaji? Siap ngaji? Siap. Ayo kita ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, lemas semua orang Singkawang. Saya yang 3 hari 3 malam belum tidur ini, masih semangat, ini pada lemas semua. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La'anallah. 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 Man amila amala kaum Lut. Rasulullah bersabda, barang siapa yang melakukan perbuatan kaum Nabi Lut, yaitu homo, yaitu lesbi, maka Allah akan melaknatnya dengan 3 kali laknat. Wa fi riwayah yukarriru Rasul hadzal hadis 3 marrah. Dan di dalam riwayat Rasulullah mengulang-ulangi membaca hadis tadi dengan 3 kali bacaan. Jadi saudara-saudara, dalam hadis tersebut Rasulullah bersabda, Allah melaknat orang-orang yang melakukan perbuatan kaum Nabi Allah Lut. Apa itu? Homo, Sodom, lesbi. Jadi mereka Allah apakan? Allah apakan? Berapa kali Allah laknat? Berapa laknat? Berapa laknat? Itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua, baca semua. Bismillahirrahmanirrahim. Man wajadtumuhu ya'malu amala kaum Lut faqtulu al-fa'il wal maf'ula bih. Barang siapa di antara kalian, wahai umatku, yang menemukan ada kelompok, ada golongan, ada orang yang sedang melakukan perbuatan kaum Nabi Lut, yaitu homo, yaitu lesbi, maka bunuhlah mereka yang melakukan perbuatan tersebut. Al-fa'il wal maf'ula bih, yang menyodomi dan yang disodomi, yang melesbi dan yang dilesbi.
Rasulullah suruh apa? Jawab yang keras. Rasulullah suruh apa? Rasulullah suruh apa? Rasulullah suruh apa? Rasulullah keras nggak? Tegas nggak? Dalam masalah LGBT Rasulullah tegas apa lembut? Tegas apa lembut? Bagaimana ketegasan Rasul? Rasul suruh apa? Rasul suruh apa? Sampai segitunya saudara-saudara. Bahkan di zaman Sayyidina Umar bin Khattab, ketika beliau mengutus Khalid bin Walid, Khalid bin Walid menemukan ada sekelompok kaum Sodom dibawa di hadapan Sayyidina Umar bin Khattab. Fa istasyara al-ashab, faqala Imam Ali bin Abi Talib, wallahi lam ya'mal hadzal amal illa ummatan wahidatan. Dan yang mengambil pendapat adalah Imam Ali bin Abi Talib ketika sahabat bermusyawarah untuk memberi sanksi, hukuman dan azab. Apa hukuman yang harus diberikan kepada kaum homo dan Sodom ini? Maka ketika itu Imam Ali berkata, demi Allah, tidak pernah ada satu kelompok, satu kaum dari Nabi manapun, dari awal Nabi sampai Nabi akhir zaman, nggak pernah ada kaum yang melakukan perbuatan seperti ini kecuali hanya satu kaum, yaitu kaum Nabi Allah Lut. Faqad alimtu ma fa'alallahu biha. Dan kalian semua tahu apa yang Allah lakukan, azab dan siksa apa yang Allah berikan bagi mereka. Yang pertama, Allah turunkan hujan batu dari neraka Sijil sehingga mereka hancur terbakar menjadi abu. Yang kedua, Allah butakan kedua mata mereka sehingga mereka buta, hilang pandangannya. Yang ketiga, Allah subhanahu wa ta'ala runtuhkan langit sehingga mereka hancur sehancur-hancurnya. Yang keempat, Allah berikan suara yang sangat keras. Saking keras suara tersebut, hati mereka copot dari badannya. Fa'ara, maka pendurut pandanganku, harikhum bin nar, bakar mereka dengan api sebagaimana Allah membakar kaum Nabi Allah Lut dengan api. Bayangkan kaum homo, kaum lesbi, Imam Ali suruh apa? Imam Ali suruh apa? Imam Ali suruh apa? Berarti para sahabat tegas tidak? Tegas tidak? Tegas tidak? Tegas tidak? Islam tegas tidak? Masalah LGBT Islam tegas tidak? Tegas tidak? Nah sekarang saya tanya, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya yang hadir di sini, mau anak-anaknya jadi homo? Mau anak-anaknya jadi gay? Mau anak-anaknya jadi lesbi? Mau anak-anaknya jadi biseksual? Mau anak-anaknya jadi transgender? Nah, saya jelaskan apa itu LGBT. Ayo bareng-bareng. LGBT. L itu apa? Kurang keras. L itu apa? Beb, apa itu lesbi? Dalam Islam, lesbi itu adalah suatu kelainan yang dimiliki oleh seorang perempuan yang harusnya dia menyukai lawan jenis, tetapi ini malah menyukai sesama jenis. Jikalau dalam Islam itu namanya sihak. Namanya apa? Sihak. Apa namanya? Sihak. Yang keras apa namanya? Sihak. Lesbi dalam Islam namanya apa? Sihak. Sihak. Yang kedua, G. Apa G? Gay. Jawab yang keras apa? Gay. Gay kebalikan dari lesbi. Kelainan yang dimiliki oleh seorang laki-laki yang harusnya dia suka kepada lawan jenis yaitu perempuan, ini malah sukanya sama laki. Dalam Islam itu namanya liwat. Apa? Liwat. Apa? Liwat. Gay dalam Islam namanya apa? Liwat. Apa namanya? Liwat. Liwat. Yang ketiga biseksual. Apa itu biseksual? Biseksual itu laki oke, perempuan oke. Seumpama bapak-bapak nih, bapak-bapak punya istri, istrinya bapak-bapak suka sama bapak-bapak sebagai suami. Nanti kalau lihat perempuan suka juga sama tuh perempuan. Nah itu namanya biseksual. Ibu-ibu punya suami, seumpama suami ibu-ibu suka sama ibu-ibu sebagai wanita. Tapi kalau ngeliat laki-laki suka juga sama tuh laki-laki, itu namanya biseksual. Yang keempat transgender. Apa itu transgender? Transgender itu kalau dalam Islam
tarojul sama takhonnus. Apa? Tarojul, bareng-bareng. Tarojul sama takhonnus. Tarojul, takhonnus. Apa itu tarojul? Tarojul itu adalah perempuan yang menyerupai laki-laki. Semua udah kayak laki, rambut pendek, pakai baju laki, celana laki, udah pokoknya percis laki, udah sukanya juga sama laki. Kok sukanya sama perempuan. Nah, ini namanya Tomboy. bukan tomboy. Ada tomboy sukanya sama perempuan. Ini namanya tarojul. Sampai ada yang operasi. Nah, kebalik. Sekarang takhonnus. Apa itu takhonnus? Takhonnus itu laki-laki menyerupai perempuan. Ya, rambutnya panjang, dioperasi. Thailand, Thailand kalian nggak bisa bedain mana laki mana perempuan, sebab mirip semua mereka. Dioperasi, sampai dioperasi. Pengen jadi perempuan, sukanya sama lah. Saya tanya, ini semua bahaya nggak? Bahaya nggak? LGBT bahaya nggak? Nah, sekarang ini LGBT mulai merambat, mulai merayap, mulai menjadi racun, mulai menjadi racun bagi anak-anak kita, saudara-saudara, bagi pemuda-pemudi Indonesia. Contoh apa? Kemarin tanggal 15 November. Tanggal 15 November itu kemarin di Jakarta diadakan acara Coldplay. Acara apa? Coldplay, konser Coldplay di Gelora Bung Karno. Dihadiri sekitar 80.000 orang. Banyak menteri-menteri yang hadir, banyak pejabat-pejabat aparat yang hadir. Sedangkan Coldplay ini adalah grup band LGBT. Coldplay adalah grup band yang menjadi sponsor LGBT di seluruh dunia, tapi diizinkan oleh pemerintahnya. Yang paling banyak nonton bukan Kristen, yang paling banyak nonton bukan Buddha, yang paling banyak nonton bukan Katolik, yang paling banyak nonton bukan Hindu, tetapi abnaul muslimin, putra-putri Islam, anak-anak kita, anak-anak kalian, wahai para orang tua Islam, yang paling banyak menonton konser tersebut. Saya tanya, kalau kayak begini rusak nggak? Rusak nggak? Rusak nggak? Anak-anak muda itu adalah generasi bangsa ke depan. Subhanul Yom Rijalul God, pemuda masa kini, pemimpin masa depan. Kalau anak-anak mudanya rusak, anak-anak mudanya lesbi, gay, biseksual, transgender, anak-anak mudanya melacur, mabuk, narkoba, melacur, maka besok negara kita bakal hancur. Harusnya acara-acara Coldplay seperti itu, LGBT, tidak dibolehkan. Harusnya dilarang sama pemerintah, bukan malah dibolehkan.